Bagaimana seandainya Pak Haji Arif ini diamanahkan untuk menjadi pengurus PBSI di Sulawesi Selatan? Ini pertanyaan yang spontan sekali nih. Sebentar. Tentunya kalau saya dipercaya sebagai ketua ya Persatuan Bulu Tangkis Indonesia Sulawesi Selatan, ini bukan juga berat, bukan juga ringan ya. Ini karena memang saya ada hobi di bulu tangkis, sepertinya masuk ini. Saya ya masuk. Karena pernah ada satu angkatan saya di SMP 10 itu, dia itu apa ya, judo. Dia punya persatuan judo. Itu malah saya ditawari jadi ketuanya untuk Sulawesi Selatan. Cuma karena saya bilang, aduh, basic saya tidak ada di sana. Saya kalau langsung dibilang ditunjuk jadi ketua PBSI Sulsel, saya mau langsung karena memang langsung kena seperti itu. Harapan saya dan tujuan saya kalau memang saya dipercaya dan diberi amanah oleh para pengcap yang ada di Sulawesi Selatan, tentunya saya ingin membangkitkan kembali bagaimana bulu tangkis Sulawesi Selatan itu bisa lebih dikenal seperti zamannya muncul kayak legenda bulu tangkis Sulawesi Selatan itu Pak Aras Rasak, Kanda Aras Rasak sama Ibu Rosiana Tendean. Nah, seperti ini sudah berapa tahun ini sudah hampir 2 dekade, 20 tahunan sampai 30 tahun tidak ada lagi dipasok pemain-pemain sekaliber seperti yang tadi saya sebut untuk bisa tampil di pentas nasional maupun di internasional. Contoh saja ya, kemarin kita ada PON di Papua, baru penyisian pertama para pemain Sulawesi Selatan itu sudah berguguran. Ya, kasihan mereka. Saya anggap kasihan seperti itu. Kenapa? Padahal Sulawesi Selatan itu dari dulu bisa juga sebagai gudangnya pemain badminton untuk nasional. Malah ada yang kemarin mungkin yang bekas juara dunia itu, yang orang Bonea, yang perempuan itu, dia malah dibawa kontingen Jawa Tengah untuk tampil di Papua. Nah, bagaimana bisa maju permainan badminton Sulawesi Selatan kalau ternyata orang-orang pemain-pemain yang masih muda belia ini dicaplok sama daerah lain? Nah, makanya saya sangat berharap yang seperti ini yang saya coba untuk mengupayakan membuat program bagaimana permainan badminton dan para pemain muda itu di Sulawesi Selatan itu bisa bermunculan untuk kita kembangkan lebih jauh lagi. Jadi kita siapkan bibit-bibit pemain yang betul-betul dari usia dini. Di Makassar, Sulawesi Selatan sangat banyak PB-PB. Nah, disinilah harusnya muncul PBSI Sulsel untuk bisa hadir mengayomi bahkan membina para PB dan para pemain muda belia yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kisahnya ketika mengantar surat, terus ketemu seorang gadis cantik, keturunan bangsawan dari mereka, dan begitu langsung klop, tidak pacaran, langsung melamar. Waktu itu Pak Ical, saya masih kerja di salah satu perusahaan kargo internasional yang ada di Kota Makassar. Saya itu di operation, ya. Kebetulan ya namanya pemula, saya masih menjadi traffic, sopir. Jadi waktu itu saya dikasih tanggung jawab untuk ngambil dokumen dan barang di tempat kerjanya ibu. Saya juga baru tahu bahwa ternyata di sana ada perusahaan yang selama ini langganannya perusahaan kargo saya. Pas saya tiba di sana, saya cuma bertanya mana barang yang mau dikirim. Tapi sebelumnya ibu masih di dalam, temannya dulu yang di depan. Nanti setelah dibilang, oh tunggu, nanti saya panggil Ibu Musdalifah, namanya istri saya. Nah terus dia keluar, saya langsung kaget. Ya mungkin disitulah pandangan pertama orang bilang, betul. Saya langsung lihat, saya secara mata, perasaan langsung tersentuh. Ternyata ada gadis cantik benar di sini, di perusahaan sini. Saking gugupnya saya, saking tidak bisanya saya berkata-kata, saya langsung di mana ada musolanya di sini, saya mau sholat.
saking saya tidak bisa bayangkan kalau saya bicara dengan ini cewek ini. Saya bilang ada tempat sholatnya di sini, saya mau sholat dulu. Setelah saya sholat dulu, saya di dalam sholat itu, tempat ruangan itu sudah berpikir apa yang saya mau bicara sebentar ini. Iya, karena mungkin ya itu cinta yang langsung kena di hati, yang dari mata turun ke hati, itu namanya mungkin. Terus setelah saya sholat, saya keluar cerita, saya tanya yang tentang prosedur pengiriman. Habis itu sebelum saya pulang, saya bilang bisa saya jalan-jalan ke rumah kalau malam minggu. Langsung ini kalimat yang spontan keluar dari mulut saya untuk langsung mau istilahnya orang pacaran malam minggu di rumahnya. Terus dia bilang bisa sih, tapi kalau pulang itu jangan terlalu lama karena kakaknya itu kan bekas tentara purnawirawan yang dulu itu dia kepala seni di sini ya, dekat Raja Wali itu. Jadi waduh, saya bilang tentara ini dia punya kakak ini, tapi dia bilang ya yang penting jadwalnya pulang. Jadi saya tunggu waktu 1 minggu, pas malam minggu saya datang. Luar biasa sambutannya. Mungkin karena sudah disampaikan bahwa ini cowok yang datang ini udah kerja dan lain-lain. Dan saya disampaikan bahwa baru pertama kali itu kakaknya terima laki-laki di atas jam 10. Baru saya diterima. Benar, ini kakaknya ini, waduh, tentara yang sangat tegas katanya nih. Malah anaknya sendiri yang punya pacar tidak berani untuk mau apel malam minggu di rumahnya ini pacarnya. Tetapi saya dengan baca-baca ya dalam artian kalau saya diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Akhirnya kalau saya ke sana bukan dia saya temani bicara, tetapi kakaknya yang bekas purnawirawan. Jadi saya cerita tentang pekerjaan dan lain-lain. Malah ini pacar ibu IPA ini cuma siapkan kopi habis teh, habis itu dia pergi. Jadi saya itu larut cerita sama itu kakaknya. Mungkin dari situ dia melihat bahwa ini betul-betul ini laki-laki ini punya tanggung jawab. Alhamdulillah setelah ada niat untuk mau lamar ya sudah, karena saya pikir kalau saya tidak cepat lamar ini banyak yang mau ini ya sudah langsung saja. Jadi saya itu pacaran tidak sampai setahun, kalau saya tidak salah sekitar 7 bulan saja. Alhamdulillah. Ya, katanya setelah menikah berkeluarga katanya masih selalu mengantar surat-surat sendiri di perusahaan sejahtera ya. Berkat antaran itu. Ya. Kenapa tidak mencari orang lain atau? Jadi waktu itu saya beranikan keluar dari perusahaan saya, di perusahaan kargo saya dengan pengalaman hampir 7 tahun. Saya rasa sudah cukup ilmunya, saya sudah bisa serap. Makanya saya coba dirikan usaha yang namanya PT Sejahtera Berkat Antaran. Tapi yang namanya juga perusahaan baru ya otomatis kan masih bolong kiri kanan, baik dari sisi langganan, modal dan lain-lain. Tetapi karena ada tekad yang saya harus bawa bahwa kok orang lain bisa, saya tidak bisa. Mereka punya 2 kaki, 2 tangan, saya juga punya. Jadi dulu itu pembanding saya itu Pak Haji Kala sama Pak Alwi Hamu, terus terang, sama Pak Aksa. 3 orang ini saya jadikan sebagai mentor saya untuk ini kan mereka cuma punya mata 2, tangan 2, kaki. Kenapa saya tidak bisa? Nah, saya belajar dengan pengalaman hampir 8 tahun di tempat kargo itu. Saya mencoba membuat bisnis sendiri dan saya terus terang Pak Ical, kalau mau membuat suatu usaha itu memang itu kita punya ada istilahnya itu, kalau kita pengusaha ada namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah itu ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan juga cuma asal tiru, tapi harus ada modifikasi yang bisa kita rubah. Jadi waktu itu dokumen-dokumen yang ada di tempat kerja saya itu saya modifikasi. Saya kasih hilang semua brandnya, baru saya kasih masuk semua logo-logo yang saya bikin itu PT Sejahtera Berkat Antaran. Mungkin 30 tahun lalu ya tidak sama sekarang sih, sampai scan-scan. Dulu aduh mau nyari fotokopi saja setengah mati. Ya kan, jadi dulu itu ada langganan saya percetakan, dia nih yang buat semua untuk konsep modifikasi yang saya inginkan. Dan alhamdulillah
Dari dokumen itu saya memberi penawaran kiri kanan, bawa surat penawaran ke perusahaan-perusahaan, dan waktu itu yang langsung kena di PT Jam Sostek. Nah, Jam Sostek ini punya vendor semua perusahaan yang punya iuran BPJS kan. Nah, itu harus diantar suratnya. Jadi waktu itu bukan 1.000 Pak Ical, malah 5.000. 5.000. Saya hitung-hitungan, saya kasih harga waktu itu 2.000 per bicis, per satu surat. Berarti kalau 5.000 itu kan 10 juta. Saya waktu itu 5.000, saya berpikir kalau saya kasih kerja ini karyawan satu orang, minimal ini gajinya 2,5 juta. Terus modal saya untuk bikin cetakan ini sudah berapa? Saya berpikir, sudah gede, biar bisa sendiri. Saking inginnya itu mendapatkan uang cash, jadi saya tekan dari sisi biaya. Saya atur itu 5.000 surat itu, saya dikasih target sama Jam Sostek, Pak Arif, ini harus selesai paling lama 2 minggu. Saya sudah bisa bayangkan 5.000 bagi 14 hari. Berapa itu? Saya tidak bisa bayangkan, jatuhnya itu di angka 600 surat. Satu hari saya harus antar. Bayangkan, 600 surat ini tersebar. Perusahaan ke Kima, ke daerah kecamatan ini, pokoknya satu Makassar. Waktu itu saya berpikir, waduh, 600 surat. Saya buat polanya. Ya, inilah enaknya kalau kita sudah tahu konsep kerja yang saya tempat kerja pertama. Karena kebetulan saya basicnya di marketing. Nah, setelah saya buat, saya susun areanya. Oh, tanggal sekian, hari sekian saya harus daerah ini. Hari kedua daerah ini, hari ketiga hari ini. Jadi waktu itu saya juga sedikit nakal, karena itu Jam Sostek dia bilang, Pak, jangan lupa stempelnya Pak, tanda tangannya. Jadi saking banyak ini surat, saya sih main lempar saja masuk ke rumahnya orang, ke kantornya orang. Sakit, saya buru waktu. Saya keluar dari rumah itu jam 8, terus jam 5 pulang. Saya pikir 1 jam ini harus saya antar sekian surat, jam berikutnya sekian surat. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau tiba-tiba saya terkendala tiba-tiba motor rusak. Waktu itu saya masih pakai motor Vespa. Ada kejadian sedikit lucu yang saya bisa sampai ingat sekarang. Dari jalan tol itu belum semulus sekarang, masih jalan batu karang itu samping kiri kanannya. Saya pakai Vespa, bisa dibayangkan kalau Vespa mogok atau bocor banyak. Luar biasa dorongnya itu. Di waktu itu ternyata di jalan tol itu ternyata tambal ban masih bisa dihitung jari, 1-2 aja. Saya antar surat itu perusahaan ke dalam itu, jaraknya dari jalan tol itu hampir 2 kilo. Pas di dalam jalan batu karang bocor saya punya ban Vespa. Astagfirullah. Keluar keringat dinginku. Saya bilang, di mana ini tukang tambal ban ini? Saya harus berpikir bagaimana ini surat bisa habis. Saya lama berpikir, terpaksa ada orang lewat. Pak, saya bayar Ki. Ku ambil ini dulu motor, tak saya baku bonceng Ki Pak. Biar kita yang saya di belakang, tunjukkan bilang ini kantor ini. Pokoknya saya bayar Ki di hari. Bayang saking takutnya itu sampai surat itu tidak bisa terantar. Bayang masih ada 400 Pak. Karena saya pikir kalau tidak habis surat di sini, besok lagi bertumpuk. Nah, itu yang seperti itu saya bayangkan. Jadi untungnya orang itu yang punya motor bilang, sudah nih orang-orang tua kasihan. Saya bayar itu 50.000. Waktu itu 50.000 sampai mau jam 4 sore. Alhamdulillah bisa selesai. Itu yang menjadi pengalaman yang luar biasa waktu saya coba merintis yang sampai hari ini ada namanya PT Raihan Perdana Abadi. Dan ada juga bagusnya waktu ibu itu kan masih kerja di Burak, sudah kerja, saya sudah kawin. Karena saya berpikir kalau saya bikin sendiri setengah mati, saya tulis tangan ini 5.000 surat ini. Jadi semua itu surat saya bawa ke kantornya istri saya. Jadi teman-temannya semua menulis itu alamat, nama penerima. Jadi tiap bulan itu saya kasih mereka uang, kadang 200, 300, dan seperti itu. Makanya saya bilang luar biasa itu kalau kita mulai dari nol itu suatu perusahaan. Artinya ada suka, ada duka, dan terutama untuk sekarang ini banyak senangnya.
Seperti itu Pak Ical. Ya, banyak senangnya dan kita belajar dari Pak Jari tentang manajemen waktu, Ya. manajemen apa distribusi surat. Ada juga yang menarik. Mungkin ini bisa jadi sebuah kisah yang tak terlupakan. Setelah berkeluarga, menikah dan masih tinggal di rumah kakak ipar, tentu ada perasaan lain. Dan waktu itu pernah ada kejadian yang mengharuskan Pak Haji Arif ini memilih untuk cari kontrakan dan dengan motor Vespa Ke dalam itu, sekali ini Pak Ical. dengan Vespa Bolte itu keliling Makassar untuk mencari rumah kontrakan dan akhirnya mendapat rumah di Jalan Syekh Yusuf. Bagaimana kisahnya? Wah, betul-betul nih Pak Ical kemarin dia panggil istri saya, ternyata seperti ini Ji. Memang ada yang kisah menarik Pak Ical terkait dengan perjalanan hidup saya. Jadi setelah saya kawin, jujur saya masih tinggal sama kakaknya itu yang tentara. Padahal awalnya itu saya nggak mau tinggal. Dia di rumah saya di Jalan Sejiwa sini, Karwisi. Kebetulan dia keluarga kecil dan di sana banyak kamar. Saya bilang ya tidak ada masalah, kita coba ikut. Jadi saya itu tinggal di rumah susun mertua itu 2 tahun. Nah 2 tahun itu istri saya masih kerja di Burang, saya juga masih kerja di perusahaan kargo. Perjalanan 2 tahun itu tentunya sangat saya bisa rasakan bagaimana seorang yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, masih numpang di rumah mertua. Tapi awalnya itu jujur saya kadang berpikir, berat saya mau tinggalkan di rumah. Tapi mungkin ada jalan yang diperlihatkan oleh Tuhan bahwa kau harus keluar. Jadi itu anak saya yang Jihan yang tadi itu diwawancara, yang paling tua. Setiap saya pergi kantor dititip sama anak kos yang ada tinggal di rumah kakaknya itu. Waktu sore pulang mau menjelang maghrib, saya nggak tahu apa yang ada di benak kakak ipar saya itu, langsung marah. Ini anakmu ini kau simpan saya di sini ini sampai orang. Saya belum ganti, baru turun dari motor, belum masuk pintu, masih pintu halaman. Saya langsung, ini sudah tanda yang sudah paling, saya sudah tidak bisa toleransi dan seperti ini. Saya masuk dalam kamar, saya panggil istri saya, sudah, Bu, ini malam juga saya keliling nyari rumah kontrakan. Nah, ya sudah maghrib itu saya jalan. Saya pas di Syekh Yusuf itu, pas rumah baru selesai dibangun, dia 2 petak. Ya untuk ukuran 1 anak, alhamdulillah. Akhirnya saya dapat, saking sudah tidak mau tinggal lagi namanya di rumah kakak ipar, saya langsung bayar cash itu selama 1 tahun 5 juta. Itu yang punya rumah ya Syekh Yusuf. Saya pulang ke istri saya, Bu, alhamdulillah kalau bisa besok kita sudah bisa keluar, biar kita tinggal, sudah ada rumah saya dapat. Sudah bayar, saya sudah bayar. Sudah. Kebetulan besoknya itu kakaknya tidak ada di rumah, lagi ada acara keluarga. Jadi yang antar itu sisa anaknya, yang saya punya ponakan. Mungkin pulang, saya sudah jalan itu sebelum maghrib, dia pulang dari acara keluarga, dia kaget. Adiknya sudah tidak ada. Adik ipar saya, dia tidak lihat lagi. Baru 1 minggu, baru saya tinggal di Syekh Yusuf itu, baru dia datangi saya. Dia ya namanya minta maaf apa segala macam. Tapi saya sudah tanamkan, dia paksa saya kembali lagi. Saya bilang, saya minta maaf Bu, biar saya dulu untuk menyenangkan diri dulu, mau tenteram, karena saya sudah terima kasih sudah hampir 2 tahun tinggal di sini di tempatnya Ibu, dan itu sudah luar biasa bagi saya, sudah bisa dianggap sebagai bagian keluarga besar di rumah tersebut. Akhirnya saya jalani hidup sampai di Syekh Yusuf itu rumah saya jadikan juga sebagai kantor, sampai akhirnya bisa berkembang sampai hari ini Pak Ica. Dan katanya di Syekh Yusuf itu mempekerjakan orang-orang sekitar, orang-orang yang tidak ada kerjanya, diminta gabung untuk membantu betul perusahaan itu. Jadi
bukan lagi saya pekerjakan orang-orang yang di sekitar rumah saya di Syekh Yusuf, tetapi saya juga malah dibantu dari sisi dana. Tetangga saya kalau misalnya ada barang yang saya mau kirim, tapi dana saya tidak cukup. Kebetulan ada 2 rumah dari saya itu orang bilang rentenir, tapi sama saya itu baik sekali. Itu ibu itu, dia bilang Bapak Owen, kebetulan nama anak saya itu Owen, waktu itu terkenal Bapak Owen. Berapapun kita mau, kalau kita butuh dana bilang maki. Sampai alhamdulillah ada lagi kodong jalan tol dibuatkan kayak ini. Karena waktu itu saya sudah kerjasama dengan BRI, saya dikasih barang yang sangat luar biasa, butuh dana modal untuk kirim di barang. Waktu itu tiba-tiba saya ada barang dari BRI sebanyak hampir 400 koli untuk dikirim ke Papua, Maluku, dan lain-lain. Saya butuh dana cash itu 20 juta. Tahun 95, 96. Saya butuh 20 juta untuk bisa memberangkatkan ini barang. Saya bicara sama itu ibunya, spontan dia kasih. Saya tidak tahu apa yang dia lihat sama saya, kok bisa dipercaya. Padahal kalau 20 juta itu di sebulan dibayar bisa jadi 40 juta mungkin. Tapi saya bilang sama ibunya, Bu, mungkin saya tidak sampai di 1 bulan. Mungkin kalau saya dapat uang 1 minggu atau paling lambat 10 hari, saya bayar Ki. Bilang, lebih bagus lagi. Kenapa waktu itu pada saat saya kirim barang yang butuh modal 20 juta, ada barang pindahan saya terima ke Jawa. Biayanya itu 40 juta. Nah, kalau barang pindahan itu kan harus cash. Nah, kalau yang tadi itu BRI saya modali. Saya terima uang cash ini 40 juta. Wih, luar biasa, saya bilang. Ada yang modal kudu bayar ini tadi ibunya. Jadi saya kelola barang terkirim yang ke Papua, terus yang barang itu yang barang pindahan mau ke Jawa. Nah, yang ke Jawa itu saya juga tidak langsung bayar biaya pengirimannya, karena nanti tiba barang baru saya bayar. Jadi ada waktu 1 minggu baru saya bisa bayar teman saya yang di Surabaya untuk dilanjutkan ke Semarang. Nah, uang yang saya terima cash 40 juta itu saya sudah sisipkan. Oh, biaya saya yang ke Semarang itu cuma 7 juta. Berarti masalahnya 33 juta. Nah, terus pinjam saya sama ibu ini 20 juta. 10 hari pas janji saya bayar langsung. Sampai hari ini kalau saya cerita dengan ibu, dia bilang di situ kita punya loyalitas sama orang atas sikap tak yang betul-betul bisa menepati janji. Tidak lebih 10 hari, saya bilang 10 hari. Ya mungkin Tuhan dengar bahwa ini Pak Arif ini tidak punya uang, kasihan. Tapi kok tiba-tiba itu ada barang pindahan yang orang bayar cash. Nah, seperti itu yang saya bayangkan bahwa kalau kita itu mau susah tetap ada jalan. Saya rasakan langsung. Saya sembahyang, saya salat, tapi seperti yang mengalir saja, saya ikuti. Saya tidak neko-neko dalam hidup. Saya bilang, saya tidak neko-neko. Saya tidak minum, saya tidak pernah main judi, dan saya juga tidak saya ikuti jalur hidup yang betul-betul normal. Karena saya berpikir kalau saya lakukan seperti itu, pasti Tuhan akan kau baru mau dikasih kepercayaan, kau sudah berbuat salah, makanya saya jalani saja. Saya nothing tulus, saya hadapi hidup. Kalau misalnya jalannya itu air ada belok, ya saya belok. Kalau lurus ya saya lurus, saya bilang. Ya, jadi memang Pak ini kelihatan tidak suka neko-neko, tidak suka menangis, tidak suka marah. Iya. Tapi bagaimana kalau konsumen yang marah? Bagaimana cara menghadapinya? Cerita tentang konsumen lagi, saya biasa itu saya punya konsep karena basic saya marketing, Pak Ical. Jadi pelanggan itu adalah raja bagi saya. Tanpa pelanggan saya tidak ada apa-apanya. Makanya apapun terkait dengan produk saya, inovasi saya, kualitas saya, sepanjang pelanggan tersebut tidak bisa menerima, saya zero, nihil. Makanya saya jaga terus kedekatan secara kekeluargaan. Contoh, saya sampai hari ini sudah hampir 20 tahun sama BRI. BRI itu berganti kepalanya, stafnya di bagian logistik,
dia masih tetap ingat, oh ada SBA, Sejahtera Berkelantaran, oh ada PT Raihan, oh ada Raja Pindad. Jadi saya membangun brand, saya membangun merek. Nah ternyata merek itu sepertinya dekat dengan kepercayaan. Nah kalau kepercayaan sudah muncul, merek terus ada lagi namanya reputasi. Reputasi itulah akhirnya identik yang namanya kepuasan. Makanya pada saat kita membangun usaha, setengah mati kerja, tak apa-apa. Biar kita berkorban keringat, panas, dingin, dan lain-lain. Kalau kita sudah bersusah payah dengan kita ikut yang tadi, insya Allah akan muncul kepuasan. Akhirnya kepuasan itu terkait dengan kepercayaan, akhirnya bisa mendapatkan value, pendapatan. Bapak ini termasuk pria yang sangat tega terhadap keluarga. Buktinya, kenapa membiarkan anak perempuan pertama sekolah sampai di Jawa dan itu tidak ditantang untuk sekolah saja di Makassar. Terus terang, pada saat anak saya itu yang sulung itu sampai dia lulus sekolah saja itu saya tidak pernah kau tidak belajar nak, tidak pernah saya tegur. Dia ikut saja dengan sekolahnya, belajarnya. Ternyata dia ranking 1 umum di sekolahnya, makanya dia langsung lolos di Brawijaya Malang. Saya tidak pernah bicara bahwa jangan sekolah di luar Makassar. Saya cuma berpikir kau tetap di Makassar nak. Apalagi saya berpikir dia ini kan perempuan. Tapi setelah nanti lulus dia sampaikan sama saya sepertinya kayak disambar petir. Saya tidak bisa bayangkan bahwa dia itu mau lulus di luar Makassar. Saya keluarga Pak Ical, latar belakang keluarga saya itu pelaut. Ya, pelaut itu kan merantau kiri kanan di daerah ini. Saya punya kakak yang paling tertua itu pelaut luar negeri. Bapak juga pelaut luar negeri. Makanya selama hidup saya itu dengan bapak setelah dia pensiun, baru saya betul-betul lihat tatap muka bapak saya itu secara fisik. Ada di Makassar itu 10 tahun saja sampai dia mau meninggal. Jadi itu 10 tahun itu saya lihat betul itu fisiknya, mukanya bapak saya. Saya bisa bayangkan anak saya ini yang paling tertua. Saya bilang, aduh ini pasti saya berpisah dengan anak saya ini. Yang ini saya tidak mau karena saya ada dasar dengan orang tua saya yang dalam 4-5 tahun itu baru muncul di Makassar kalau sandar kapalnya. Malah dulu waktu kebetulan saya yang paling bungsu, jadi ibu saya itu sering saya dibawa. Kalau misalnya kapalnya bapak saya itu sandar di Surabaya, saya ke Surabaya. Sandar di Jakarta, ya saya ke Jakarta. Sandar di Dumai, malah dulu waktu kecil saya sudah keliling Indonesia. Di mana kapalnya bapak saya sandar, saya naik pesawat sama ibu saya karena saya yang paling bungsu. Biasanya itu anak bungsu yang paling disayang, jadi saya dibawa terus. Malah saya sempat sekolah itu di Surabaya. Sempat sekolah di Surabaya itu sampai kelas 3 SD. Terima kasih tetap bersama kami. Kita masuk ke segmen pertanyaan jebakan. Jadi Pak Jarif ini sebagai ketua GPIY yang mengurus eksportir di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, itu juga bisa terjebak kalau tidak hati-hati menjawab. Iya. Pertanyaan pertama, ikan asap atau spaghetti? Ikan asap. Ikan asap. Nah, ini jadi kalau mau kasih hadiah, kasih ikan asap. Pertanyaan kedua, palu mara atau ikan bakar? Ini berat-berat ini. Dua-dua ini, 50-50 kayaknya ini. Saya pilih palu mara. Palu mara. Ini kayaknya ini pertanyaan ketiga yang berat ini. Pilih jadi ketua IKA SMP atau IKA SMA? Kalau ketua IKA SMP kan saya sudah jalani. Ya kan, otomatis saya harus naik grade-nya. Jadi saya pilih ketua IKA SMA. Jawabannya diplomatis. Cocok nih. Kalau mau memberikan hadiah 10
surprise kepada Ibu Musdalifah, apa yang dipilih? Tas atau kalung? Saya kalau memberikan hadiah sama ibu, jarang-jarang saya berikan kayak berbentuk barang. Tapi terakhir-terakhir ini dia lebih suka ke ini, ke kemana ya? Ke apa tuh? Tas. Oh, Ya, tas. ke tas. Kenapa? Saya lihat dia ada beberapa koleksi di kamarnya. Itu saya biasa perhatikan. Oh, ternyata dia suka tas ini. Seperti itu. Kalau dibalik, kalau ibu atau anak-anak memberikan hadiah kepada Pak Haji Arif, pilih mana? Baju atau jam tangan? Nah ini. Dia jawab sendiri. Ini ulang tahun saya yang kemarin di tahun 2020 yang ke-49. Ya. Terus terang Pak Isal, ini jam tangan saya sudah idam-idamkan ini. Ya. Jadi saya kalau ke toko jam tangan, saya enggak ke merek lain, cuman ini saya lihat. Ya. Mungkin karena sering ke tempat itu, kenapa ini Bapak cuma ini terus. Jadi saya cuma tes-tes tanya. Tapi karena ini jam tangan punya apa ini? Mark Marcos ya. Ini itu hari nilainya besar, 12 juta. Jadi saya bilang, jangan dulu deh. Ada biwangnya tuh, ada biwang bawang. Padahal kalau saya mau beli. Tapi mungkin karena dia lihat terus dia, kenapa ini Bapak tunda-tunda. Jadi waktu saya ulang tahun, pas jam 12 malam lewat berapa menit, dia bawa ke kamar tidur saya, langsung dia buka, ini pakai kotak ini. Terus terang ini, Mark Marcus ada kotaknya kayak Helen, betul-betul yang original ini. Saya itu sampai menangis, saya bilang astagfirullah, yang selama ini saya mau beli ini barang, kok tiba-tiba anak istri saya yang siapkan semua. Dan di situ saya betul-betul terharu melihat apa yang dia telah berikan ke saya. Dan sampai hari ini, kalau saya tidak pakai ini, saya gelisah. Karena saya lihat ini, saya lihat anak istri saya terus seperti ini. Ya, jadi Pak Haji ini pasti memimpin bukan namanya Raja Pindah, tapi dia tidak pernah pindah ke lain hati. Pertanyaan terakhir, Ya. dan ini sangat berat. Pilih lagu apa? Pergi pagi, pulang pagi dari Armada atau Cintaku dari Chrisye? Ujung-ujungnya Nasrul kan menyanyi nih Pak. Karena sudah masuk di usia 50, yang kemarin-kemarin itu saya masih bergelut di pelabuhan. Ya sepertinya kalau lagunya Armada cocok sekali, tapi karena sekarang sudah jarang ikut di pelabuhan, jadi saya lebih condong di lagunya Chrisye, Cintaku. Cinta akan